Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ada keinginan menyampaikan apapun, Mbak. Saya nggak ingin apa-apa, saya pengen ngerokok tadi, tapi nggak ada tempat. Tapi ya udah nggak apa-apa ngobrol di sini. Saya dipanggil bukan untuk memenuhi keinginan saya, tapi saya dipanggil di sini untuk memenuhi kebutuhan kita diskusi. Lebih baik saya mengabdi daripada kalian yang dengerin keinginan saya. Keinginan saya ora penting ya, yora. Wong sing kuliah sampean saiki kok. Jenengan adalah bagian dari populasi Indonesia yang mendapat kehormatan. Anda tahu berapa orang yang punya kesempatan kuliah di Indonesia? Cuman 7 juta dari 270 penduduk, 271 juta penduduk Indonesia yang punya kesempatan kuliah, cuman 7 juta. Dan Anda adalah bagian dari masyarakat, kelompok masyarakat yang mendapat kehormatan tersebut. Kebetulan Anda juga dalam perjalanan sejarah yang menjadi generasi yatim piatu. Ini rada bingung mesti yatim piatu seperti apa. Ini dalam konteks sosial. Tapi mending nanti yang direct sampean loh Mbak, karena sampean yang tahu konteksnya dan seterusnya. Tapi saya tadi disuruh ngomong sesuai dengan keinginan saya ya. Saya pengen kopi karo asbak jane, tapi ya tidak relevan dengan kebutuhan teman-teman. Saya pengen terusin tadi. Saya selalu ngomong di mana-mana bahwa anak muda sekarang adalah generasi yatim piatu dalam konteks sosial. Maksudnya begini. Anda tidak punya orang tua untuk mengajari Anda sekarang untuk bagaimana berperilaku yang baik dalam dunia sosial media. Ada di sini yang punya Instagram? Ada yang belajar Instagram dari bapaknya? Ada yang belajar TikTok dari bapaknya? Gak ada ya? Bapakmu malah takon gue ya? Ini saya kalau ngomong bahasa Jawa paham? Oke, siap. Nggak paham? Itu kesempatan bertanya kepada teman sehingga lebih akrab nantinya gitu loh. Oke, akan saya coba sebisa mungkin pakai bahasa Indonesia, tapi kalau tidak sengaja ada teladan dalam dunia internet, betul nggak? Siapa teladannya? Wong sama-sama bareng. Penelitian mengatakan penyebar hoaks terbanyak adalah orang tua. Anak muda cuma 30%, justru orang tua penyebar hoaks terbanyak 70%. Nah, ini jenengan ini pada persimpangan sejarah yang amat sangat penting karena Anda yang akan menjadi generasi pertama yang menentukan budaya sosial dalam dunia internet itu. Nah, tapi ini daripada saya panjang lebar ke situ dan Anda nggak tertarik, makanya tolong dimulai jangan dari apa yang pengen saya katakan, tapi dimulai dari apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Monggo saya kembalikan kepada MC. Saya ngomong apa, Pak? Oke, kalau gitu berarti di sini teman-teman dapat kesempatan nih dari narasumber untuk lebih interaktif gitu, begitu? Oh, langsung tanya jawab. Oke, monggo. Lah temanya apa, Mbak? Membangun karakter unggul mahasiswa yang bermoral, beretika dan bermartabat. Oke. Mungkin ini aja. Sekarang ini kan, ini mumpung teman-teman kita mahasiswa baru ini kan masih fresh gitu ya Mas ya. Jadi mereka mungkin belum terlalu terkontaminasi dengan aliran-aliran tertentu, tapi ya nggak tahu sih. Tapi asumsikan mereka masih fresh gitu ya, masih unyu-unyu gitu. Nah mungkin sekarang tuh yang lebih rawan itu kan banyak ya jari-jari nakal netizen gitu loh, yang suka membuat gaduh atau suka membuat penggiringan opini dan sebagainya. Nah itu kan disebabkan mungkin atas kekurangnya literasi digital mereka dalam menggunakan media sosial atau menggunakan platform-platform digital seperti itu. Nah mungkin disampaikan itu aja, ada enggak tips-tips untuk teman-teman mahasiswa baru kita ini gitu Mas? Anda kalau dibilang Anda literasi digitalnya rendah jangan percaya ya. Karena orang-orang tua yang merasa literasi digitalnya tinggi itu enggak tinggi-tinggi amat juga. Zaman mereka nggak ada TikTok, zaman mereka nggak ngadepi Instagram, zaman mereka nggak ngadepi trending topik, betul nggak? Nggak paham, mereka taunya itu kok surat sama telegram maksimal. Setelah itu tiba-tiba kita masuk bareng-bareng. Saya selalu ngomong di mana tempat, banyak bahkan di mana tempat hampir semua ngomong kalau ngomong literasi digital, orang-orang tua jangan sok tahu. Orang tua sama anak muda itu sama-sama anak baru di dunia sosial media, betul nggak? Dan justru anak-anak seperti tadi saya katakan Mbak, lagi ngobrol. Justru seperti tadi saya katakan, justru penyebar hoaks terbanyak justru orang tua. Anak muda tahu karena
ngeceknya gampang di Wikipedia bener atau enggak. Apa cari sumber informasi lebih banyak, betul enggak? Kita tahu kok handle informasi itu seperti apa lebih banyak. Tapi memang perlu kita disiplin untuk menghadapi informasi. Anda pernah tak kasih istilah ya, nanti di riset lebih lanjut. Ada istilah yang namanya epoch. E-P-O-C-H-E. Itu istilah Yunani. Artinya jangan buru-buru memutuskan. Kalau dapat informasi, ada kotak percaya, ada kotak tidak percaya. Betul enggak? Oke, informasi percaya. Ada informasi tidak percaya. Tapi ada satu kotak lagi yang tidak jarang dipakai. Yaitu kotak tidak tahu. Pada sebuah informasi, jangan buru-buru masukin ke percaya atau tidak percaya, tapi masukin kotak tidak tahu. Karena dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau dari percaya sama tidak percaya, enggak menjadi tahu. Kan udah selesai, percaya. Selesai, tidak percaya. Jadi masukin. Kalau ada informasi gini, tahu enggak ya? Apa percaya enggak ya? Jangan percaya, enggak percaya. Taruh tidak tahu dulu, sederhana. Lama-lama nanti akan menjadi tahu. Dan kamu enggak harus tahu sekarang kok. Pengetahuan, pemahaman itu berjalan bersama kehidupan kita. Anda coba lihat status Facebook atau Instagram Anda 2 tahun yang lalu. Anda pernah baca? Ada penyesalan enggak ngelihat statusmu 2 tahun yang lalu? Iya. Kenapa menyesal? Alah. Ada menertawakan diri ya. Walah rek, kok saya kayak gitu. Jangan lupa loh, dirimu 2 tahun kemudian akan menertawakan dirimu yang sekarang. Iya gak? Tapi itu bukan sesuatu yang perlu disesali. Itu menunjukkan bahwa Anda sudah tumbuh. Anda sudah lebih dewasa daripada yang kemarin. Which is bagus. Yang mengkhawatirkan itu kalau Anda ngelihat 2 tahun yang lalu dan merasa bangga. Aku hebat, alay dulu. Gak tumbuh nih anak ini. Nah, jadi proses menjadi bodoh itu enggak masalah, jangan khawatir. Kegagalan adalah keberhasilan yang tidak terjadi. Udah enggak usah dilus-lus. Kegagalan adalah keberhasilan yang tidak terjadi. Apakah hina menjadi gagal? Enggak toh? Anda bisa mencoba lagi toh? Mumpung Anda mahasiswa, perbanyak pengalaman kegagalan. Nah ini pasti agak aneh ini saya ngasih. Karena menurut saya pendidikan di Indonesia salah satu yang oke. Menurut saya pendidikan di Indonesia salah satunya yang kurang adalah melatih mahasiswa dan mahasiswi untuk gagal. Kamu dipaksa, diajak untuk sukses tapi tidak dilatih menghadapi kegagalan. Kira-kira dalam hidup lebih banyak gagal apa lebih banyak berhasil? Tapi dengan 1000 kegagalan cukup dihapus dengan 1 keberhasilan. Dunia tetangga gak akan ingat kegagalanmu. Ingatnya keberhasilanmu. Anda coba cari sejarah gimana Starbucks bisa muncul. Gimana orang terkaya Indonesia bisa jadi kaya. Anda ngelihatnya berhasilnya. Padahal kegagalannya luar biasa banyak. Salah satu contoh misalnya, bikin Starbucks itu duitnya pinjam ke bank. Dia nyoba berapa kali? Bisa kebayang nggak? Nyoba minjem datang ke bank dan ditolak berapa kali kira-kira? 4 kali, 5 kali? Lebih dari 200 kali. Dia tiap hari datang ke bank hampir 10 bulan dan ditolak terus. Itu kalau mentalnya nggak kuat udah bunuh diri itu. Gagal terus tiap hari. Di sini ada yang nembak cewek lebih dari 10 kali? Wah, 2 kali wes sareng gantung mesti. Aduh sakit. Hidup itu penuh kesakitan. Hidup itu penuh penderitaan. Aku bukan motivator, saya demotivator saya. Saya lebih baik Anda menghadapi kenyataan dan siap dengan kenyataan daripada dibalsemi setiap hari dengan ilusi-ilusi kesuksesan. Gak, hidup itu mengikuti passion. Passion itu artinya apa? Hah? Ayo berani ngomong aja, teriak aja, pemuda kok. Passion artinya apa? Hah?
pakai mikrofon, Pak Ijab, silakan. Passion artinya apa? Gaya hidup. Gaya hidup. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Apa passion artinya? Jati diri. Oke, ada lagi? Oke. Passion, coba Anda punya yang sekarang punya yang namanya Wikipedia, punya namanya internet. Passion itu asal katanya passio. Passio itu artinya penderitaan. Nggak masuk akal ya. Tapi coba Anda cek di kamus, coba Anda cek di Wikipedia, coba Anda cek di internet. Passion, passio itu artinya penderitaan. Artinya mengikuti passion itu bukan mengikuti kesenangan. Passion itu artinya mengikuti sesuatu yang kamu bersedia menderita demi mendapatkannya. Anda demi kesuksesan bersedia menderita? Karena nggak bisa dihindari, sekolah itu menderita. Mohon maaf ini saya ngomong kalau Anda dikasih pilihan mau main apa mau sekolah, Anda milih mana? Milih main toh. Anda cuma mindah penderitaan. Anda nggak mau menderita sekolah, Anda menderita cari kerja ntar. Nggak ada yang mau nerima. Anda menderita mau sekolah, gampang cari kerja. Penderitaan itu pasti kok, cuman dipilih penderitaannya yang mana. Di sini ada yang hobi mancing. Orang mancing itu salah satu orang yang paling tidak masuk akal di kepala saya, tapi saya kagumi. Berangkat jam 1 malam, mancing, nggak dapet, pulang dimarahin istrinya, besok dilakukan lagi. Itu pekok apa memang passion itu? Sepertinya kan passion kan. Dia bersedia menderita ribut dengan istrinya demi kenikmatan yang memang dia kejar, yang namanya mancing itu tadi. Untuk bisa memilih penderitaan mana yang demi kamu ambil, coba tolong lihat 4 tahun lagi Anda mau di mana membayangkannya. 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan Anda mau jadi apa? Mau seperti apa? Ada yang membayangkan 4 tahun lagi kawin, gendong anak? Kalau bayanganmu 4 tahun lagi menggendong anak, gak usah kuliah, cari suami segera. Cari. Tapi kalau 4 tahun kamu membayangkan, oke, aku akan meniti karir, aku akan melihat dunia menjadi lebih lebar, sekarang belajar. Jangan disia-siakan. Anda bagian dari, gak ada, hanya 8% dari penduduk Indonesia yang kuliah. Jadi ini kesempatan yang tidak sederhana. Jadi kesempatan yang tidak main-main yang Anda miliki ini. Yuk belajar yuk. Belajar itu bukan buat siapa-siapa. Belajar buat dirimu sendiri. Kenapa perlu belajar? Karena belajar artinya adalah berinvestasi kepada dirimu sendiri. Kalau dirimu tidak mau berinvestasi pada dirimu sendiri, jangan harapkan orang lain mau berinvestasi kepada dirimu. Jangan harapkan mertua senang sama kamu. Jangan harapkan mudah mendapat pekerjaan. Kenapa? Karena kamu tidak menunjukkan kamu investasi pada dirimu. Paham maksud saya ya? Orang harus menunjukkan bahwa kamu berinvestasi pada dirimu, sehingga orang lain mau berinvestasi pada dirimu. Kamu investasi sama dirimu dulu, caranya dengan belajar negatif. Kalau itu tidak membuatmu lebih baik, disisir. Saya nggak menghalangi sosial media, nggak bisa. Anak-anak sekarang nggak dikasih sosial media, gantung diri pasti, nggak tahan. Penelitian terakhir mengatakan penduduk Indonesia menghabiskan internet dalam sehari, menghabiskan waktunya dalam internet dalam sehari itu 8 jam 54 menit, termasuk WA, termasuk SMS, termasuk yang lain. Menghabiskan waktunya di sosial media itu sekitar 3 jam 14 menit. Coba sekarang pertanyakan pada diri Anda sendiri, 3 jam 14 menit dalam sosial media itu menghasilkan apa? Menghasilkan iri, menghasilkan dengki, menghasilkan pandai, menghasilkan waspada, atau menghasilkan investasi pada dirimu sendiri. Menurut saya sangat sayang kalau tidak digunakan untuk investasi pada diri sendiri. Salah satunya adalah tadi dengan critical thinking. Yuk kita masuk sosial media, hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Karena 1 like bisa menghasilkan trending topik. 1 like dari 1000 orang, dari 10.000 orang bisa menghasilkan trending topik yang artinya akan dibaca lebih banyak orang. Nah, actionmu sangat mempengaruhi situasi sosial. Nah,
Ini tadi saya ngomong pada aspek diri dan aspek sosial. Daripada saya belajar lebih lanjut, saya kembalikan ke MC arahnya mau kemana ini, atau saya kembalikan ke teman-teman kita mau membahas apa setelah itu. Tapi layoutnya dasar jelas ya tadi, bahwa Anda adalah orang yang beruntung bisa kuliah. Anda adalah orang pada persimpangan peradaban, karena dunia komunikasi sedang mengalami revolusi. Maka penting Anda menjadi pionir untuk peradaban masa depan. Nomor 3, gunakan kesempatan untuk berinvestasi pada diri sendiri. Karena itu syarat orang lain mau investasi sama dirimu di masa depan, gitu maksudnya. Gitu ya. Awal gitu dulu saya sampaikan. Matur nuwun, Mbak. Saya kembali. Iya, terima kasih. Oke, seperti ya boleh tepuk tangan dulu untuk narasumber kita hari ini. Ini wajahnya sudah mulai sedikit ada yang menyesal, ada yang sadar, atau ada yang ngantuk nih, jangan-jangan. Jangan ya. Semangat dong. Oke, sebelum mulai lanjut lagi ngobrol dengan narasumber kita hari ini, mungkin saya mau cek semangatnya dulu ya, lagi ya, yang tadi ya. Ingat kan? Oke, mulai ya. Mahasiswa baru UM 2022. Sekali lagi ya, mahasiswa baru UM 2022. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ini tadi setelah menjelaskan tentang literasi digital ya, yang sangat bermanfaat tentunya bagi saya juga ternyata. Nah, langsung saja Mas Noe, kita masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu adik-adik kita di sini aja, yaitu orasi budaya dengan tema membangun karakter bangsa. Gini aja, saya modif acaranya. Orasi budaya, jargon-jargon, itu anak-anak sekarang udah capek. Atensi span anak-anak muda ini paling 8 detik penelitian terakhir. Kita ngobrol wae gimana yang lebih produktif. Oke? Saya nggak penting dengerin orasi saya bukan siapa-siapa. Saya hanya penyanyi yang nggak tahu apa-apa. Siapa yang mau dengar Mas nyanyi? Ini masuk manajemennya beda kalau saya suruh nyanyi sebenarnya. Sama sekali berbeda. Jadi gini, saya nyanyi nggak masalah di sini, tapi jangan dipaksa saya menyanyi karena saya tidak punya kewajiban menyanyi di sini. Saya menyanyi itu karena undangannya saya diajak ngobrol sama teman-teman muda, makanya saya mau. Karena kalau untuk nyanyi saya nggak pernah nyanyi solo sebenarnya. Saya nggak enak sama teman-teman Leto. Tapi nanti saya nyanyi, tenang aja, nggak masalah. Tapi primernya dulu, ya. Primernya dulu, ingat Mbak ya, primernya dulu. Primernya dulu kita ngobrol toh. Ya, saya diundang di sini untuk ngobrol, untuk bukan orasi untuk nyanyi. Budaya. Bukan untuk orasi, dengan Mbak. Nggak ada undangan orasi. Saya di sini diajak ngobrol katanya. Nek orasi aku, kowe tak jak perang kowe. Anda capek nggak sih dikatakan suruh beradab, bermoral, apa namanya, harus menjadi orang bermartabat dan seterusnya. Opo revolusi mental itu? Revolusi mental harus ada metodologi yang jelas. Saya tidak setuju, tapi harus ada metodologi yang jelas. Sekarang gini aja kita, enak diskusi, nanti tak hadiahin nyanyi. Syaratnya nyanyi kita exchange ya. Saya bukan di sini radio yang bisa Anda tembak nyanyi aja. Saya nyanyi sebagai hadiah kepada Anda dan saya minta hadiah dari Anda. Saya minta hadiah dari Anda adalah critical thinking. Ayo, apa yang Anda hadapi di masa depan, apa yang Anda khawatirkan sekarang, apa yang Anda pedulikan sekarang, kita obrolkan bareng-bareng sehingga kita pulang dari acara ini punya bekal masing-masing. Setuju nggak? Setuju. Ini rasa lunggu-lungguan, aku berdiri di sini aja, aku minta kursi taruh di tengah sini. Ya. Ayo. Oke. Tolong panitia siapkan. Ayo, teman-teman, kita mau bahas diskusi apa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, Mbak, mohon maaf saya agak rusak acaranya. Biar gayeng wae. Oke. Ya. Gini Kang. Semua kita ini pasti merasa tidak ingin yang namanya dipaksa untuk beradab dan sebagainya. Oh iya. Enggak dengar. Tetapi mohon maaf, tolong diulangi dikit lagi. Kita tadi tidak merasa apa, saya nggak dengar tadi. Ya, betul. Ada kalanya kita merasa untuk tidak terus didikte menjadi yang bermartabat dan sebagainya karena contoh yang kita lihat pun tidak seperti apa yang mereka katakan.
Hanya saja kami yang unyu-unyu ini dengan nyuwun ngapunten, dengan tema yang di depan sana, budaya lokal. Ada satu kejadian yang sangat menarik itu ketika sehingga yang namanya perjuangan, hambatan, tantangan dalam menuntut ilmu itu ada saja. Ya, dalam arti kata ketika kita kembali ke titik tema yang itu, memahami karakter bangsa dengan pemahaman nilai-nilai budaya lokal, satu yang paling tersorot itu apakah kami sebagai pendatang, oh ya sebelumnya kenalkan saya Kahar dari Riau, tapi orang tua saya itu Bugis Bone, Sulawesi Selatan. Banyak hal yang sangat kami ketika nyun ngapunten Mas Noe, ketika kami memahami tema, dan ini untuk yang unyu-unyu gitu ya. Apakah kami sebagai pendatang ini yang kurang ajar atau orang Jogja, maaf ya, harus saya katakan orang Jogja sebagai tuan rumah. Apakah dia yang kurang ajar sehingga banyak stuck dan space dan konflik-konflik yang sering terjadi yang kita lihat. Mohon maaf, oke. Saya nggak tahu saya tidak paham konteks Anda ketika ngomong kurang ajar. Apa yang terjadi? Oke. Kurang ajar apa sih? Oke, ketika kita melihat adanya gesekan-gesekan kebudayaan, ketika adanya gesekan-gesekan gengsi suku. Lah, saya berani berkata demikian karena ini yang kami temui di lapangan kami sebagai mahasiswa. Dan ini kami adukan kepada Anda sebagai seorang budayawan. Oke, saya katakan. Ya, apa yang harus kami lakukan? Apakah hanya itu tadi? Tak usah perlu tahu sebelum Anda mengkonfirmasi, sebelum Anda bertabayun gitu. Mungkin teman-teman bisa memahami pertanyaan saya. Agak susah tapi saya coba memahami. Susah, saya sendiri juga nggak paham. Oke, udah selesai? Kalau sudah selesai saya respon. Ya, tetapi intinya adalah ini untuk kami sebagai pendatang ataupun bagaimana kami menempatkan diri kami ataupun bagaimana orang friksi. Tadi kan gitu kalimatnya, terjadi friksi antara orang lokal dan pendatang, gitu ya. Nggak usah orang lokal dengan pendatang, kamu dengan dirimu aja friksi setiap hari. Pagi ini mandi nggak ya, misalnya gitu. Saya hari ini mau ke sana nggak ya? Friksi terjadi setiap saat. Jangan di frame hanya pada orang lokal dan pendatang. Kita sadari bahwa friksi itu datang dari yang di dalam. Dengan keluarga, Anda pernah friksi dengan bapakmu sendiri? Ibu? Dengan saudara? Dengan tetangga? Oke, friksi adalah bagian dari kenyataan hidup. Kalau tidak ada friksi, cincin tidak akan menjadi indah, pisau tidak akan menjadi tajam. Itu proses yang tidak enak, tapi friksi itu diperlukan. Yang penting output dari friksi itu adalah kebersamaan, kebaikan bersama. Friksi pasti terjadi dimanapun. Kalau Anda bertanya, apakah orang lokal yang harus berubah ataukah pendatang yang harus berubah? Anda tidak bisa mengeneralisir seperti itu. Ingat, ini yang sering terjadi di internet, mengeneralisir. Rasisme itu terjadi karena mengeneralisir. Siapa yang salah itu mengeneralisir. Padahal tidak ada yang namanya generalisasi seperti itu. Orang lokal yang baik ada, orang lokal yang bangsat banyak. Pendatang yang baik ada, pendatang yang kurang ajar ada, banyak juga. Artinya jangan dipotret pada identitas itu. Mari kita melihat satu sama lain sebagai manusia dengan manusia yang lain. Kalau ada friksi, jawabannya sederhana. Siapa yang minta dimaklumi, siapa yang memaklumi. Karena yang lebih dewasa, yang lebih luas adalah yang memaklumi. Anak kecil selalu minta menuntut dimaklumi, tapi orang dewasa bersedia memaklumi. Saya ceritain sedikit ya. Bermoral, beretika, bermartabat. Ini kita ngomong gini, ini tahu bedanya nggak sih? Etika sama moral sama kuliah 5 tahun. Dapat 2 gelar, 3 sama D3, 1. Saya belajar juga tentang itu. Saya kasih urutannya agar kita tahu etika, moral, itu bedanya apa sama martabat. Manusia, semua manusia, sadar tidak sadar punya yang namanya nilai.
Nilai itu untuk menimbang benar dan salah. Misalnya nilai agama yang kamu ambil dari orang tua. Di sini kalau orang Islam makan babi benar atau salah? Anda tahu salah dari mana? Karena bersandar pada nilai agama. Betul enggak? Mencuri itu benar atau salah? Karena Anda bersandar pada nilai agama boleh, hukum boleh. Sekarang gini, ngomongin orang lain benar atau salah? Bersandar pada nilai agama bisa, adat istiadat bisa, budaya bisa, tradisi bisa, tapi semua benar salah itu pasti bersandar pada yang namanya nilai. Betul nggak? Oke. Kalau kamu sudah bisa menggunakan nilai untuk membedakan benar salah, itu namanya bermoral. Oke? Paling dasar ada yang namanya nilai. Kalau kamu bisa menggunakan nilai itu membedakan ini benar, ini salah. Misalnya tadi itu, makan babi untuk orang Islam benar atau salah? Salah. Belum tentu, Anda belum tanya tujuan orangnya. Kalau tujuan orangnya ke surga, makan babi itu salah menurut Islam. Kalau tujuannya ke neraka, makan babi jadi benar, iya enggak? Kalau bisa justru makan babi yang maling dari tempat anak yatim. Double-double itu dosanya. Oke, bercanda aja. Tahu ya bedanya tadi moral, nilai dipakai untuk membedakan benar salah. Kemampuan membedakan benar salah itu namanya moral. Tapi kalau benar salahnya itu dilakukan benar-benar, itu baru yang namanya etika. Anda tahu makan korupsi, gini, korupsi itu benar atau salah? Banyak koruptor enggak? Berarti moralnya dia punya, tapi nggak punya etika. Dia cuma di mulut, di kepala saja, tidak konsisten dengan benar salahnya. Dia tahu salah kok dilakukan, berarti dia tidak bermoral. Dia tidak beretika. Moral itu kemampuan membedakan benar salah saja, tapi etika melakukan benar salah itu benar-benar. Jadi itu konsistensinya di situ. Bermartabat itu apa? Kemudian kita bermartabat. Ketika kamu meletakkan harga dirimu bukan pada berapa banyak follower, berapa banyak like, tapi konsisten hidupmu pada etika yang kamu percayai, itu namanya bermartabat. Jadi orang yang tahu bahwa korupsi itu salah tapi melakukan korupsi, apakah dia bermartabat? Hah? Bermartabat atau tidak? Orang dia nggak melakukan etikanya, dia tahu itu salah, dilakukan juga. Paham maksud saya ya? Berarti dia oke ya. Jadi kita ngomong di sini kita bedah bener-bener nih. Bermoral, beretika, bermanfaat. Moral datangnya dari mana? Nilai. Nilai sebagai timbangan, kamu bisa membedakan benar salah, jadinya moral. Etika datangnya dari mana? Tindakan yang bersesuai dengan moral. Martabat datangnya dari mana? Ketika kamu konsisten terhadap etika tersebut. Gitu ya, lumayan ini buat dibawa pulang. Saya sering mendengar kalimat itu, tapi belum pernah, jarang dibedah juga urutannya seperti apa. Sekarang udah paham ya, kalimatnya beda-beda memang. Oke, kita buka lagi, kita mau bahas apa lagi? Tadi tentang pendatang dan tuan rumah, tapi sudah aman ya. Oke, sini teman yang wanita dulu. Setelah itu, nanti mas, sini dulu ya. Kasih kesempatan cewek dulu ya, habis itu sampean. Gak apa-apa, habis itu sampean. Monggo-monggo. Hidup itu kan mengikuti passion kita, Kak. Nah, tapi kadang tuh kita sebagai anak itu terherang sama orang tua gitu, yang seakan-akan tuh tahu yang terbaik untuk anaknya. Jadi sikap kita itu bagaimana yang tepat? Apakah kita harus tetap kekeh sama passion kita itu dan mengejarnya? Apakah nurut saja sama orang tua? Terima kasih. Ini salah satu yang saya ada di podcast untuk dirimu. Betul nggak? Mungkin pemahamannya tidak terlalu lebar. Mungkin dia nggak paham TikTok. Kalau Anda tanya, cita-citanya apa? Jadi YouTuber. Pasti dimarahin sama orang tuamu. Apa YouTuber? Enak jadi PNS, ada apa namanya? Tunjangannya dan seterusnya. Perbedaan itu biasa. Tapi perlu yang namanya komunikasi untuk apa namanya? Mencari jalan tengahnya. Karena jangan juga dipatahkan orang tuamu, karena orang tuamu pengen yang terbaik. Intensinya bagus,
Walaupun pengetahuannya kadang kurang. Karena dia tidak tahu dunia modern. Dia nggak tahu bisa cari duit lewat YouTube. Nggak tahu dia bahwa misalnya di YouTube itu ada, kalau orang melihat mau tentang pembawaan diri, ada universitas namanya Karisma on Command. Dia universitas itu isinya cuman bagaimana bisa menjadi karismatik. Itu jadi duit di YouTube itu mulainya. Orang tua bisa mungkin aja nggak paham, tapi perlu yang namanya komunikasi. Pak, kenapa sih saya harus jadi ini? Biar kamu makmur. Ada loh jalan makmur yang di sini. Ayo kita coba. Saya komitmen deh. Saya nggak akan putus asa kalau menjalankan ini. Boleh nggak, Pak? Misalnya gitu. Nah, saya tidak bisa ngomong rumus universal karena setiap orang tua beda. Ada orang tua yang keras, ada orang tua yang banyak ngomong logika. Bahasanya. Kalau sama ibu pakai bahasa cinta. Kalau sama ibu jangan pakai logika. Bu, bisa loh, YouTube gak gini. Enggak. Bu, anakmu bahagia loh kalau ngelakuin ini. Dan saya gak akan putus asa. Saya akan cerita terus sama ibu kemajuannya gimana. Kalau susah, saya menyandarkan kepala kemana. Kan ke ibu juga. Biar kita bisa ngelakuin ini bareng-bareng, saya ditemenin, Bu. Bahasanya gitu kalau sama ibu. Kalau sama bapak, nih Pak hitungannya. Kita coba, Pak, targetku segini, anunya gini, ayo kita dealing. Kalau saya gagal, saya melakukan ini. Kalau saya berhasil, jenengan dukung saya ya. Bikin perjanjian. Beresiko memang. Tapi hidup tanpa resiko, itu bukan hidup yang menyenangkan. Ya enggak? Harus berani komitmen. 1 tahun lagi saya begini. Anda kemudian nulis, saya konsisten terhadap itu tadi. Paham maksud saya? Semoga menjawab ya. Itu harus komunikasi terus. Saya enggak bisa ngasih jawaban yang harus gimana, karena setiap orang posisinya berbeda. Tipsnya itu aja. Sama ibu bahasa cinta, sama ayah bahasa logika. Biasanya seperti itu. Oke, matur nuwun. Masnya next. Saya sampai jam berapa kalau udah mau berhenti dikasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Setiawan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Mas, izin bertanya, Mas. Kita tentunya ini kan sudah terlalu sering, bahkan mungkin sudah bosan dengan banyaknya tuntutan seperti tuntutan moral, etika, tingkah dan kelakuan seperti itu ya kan, Mas. Dan tuntutan itu tuh nggak cuma dari satu orang, Mas, tapi dari banyak orang gitu. Dan tiap orang itu punya definisi tentang tingkah kelakuan yang baik itu apa? Yang baik itu seperti apa menurut mereka masing-masing, Mas. Nah, terkadang kita sendiri ini sulit untuk menentukan seperti apa tingkah yang baik, moral yang baik, etika yang baik menurut kita sendiri gitu, Mas. Karena terlalu banyak, menurut si A tingkah seperti ini kurang baik, menurut si B tingkah seperti ini biasa saja. Nah, menurut Masnya sendiri tuh bagaimana tuh, Mas, cara untuk kita mengambil bagaimana yang baik dan memisah seperti itu, yang baik dan yang buruk tingkah laku itu, Mas. Oke, sekian, terima kasih. Keren pertanyaannya, luar biasa. Ini spesifik problem anak milenial. Karena sumbernya terlalu banyak. Informasinya sangat banyak di mana-mana, jadi bingung sendiri, ya kan? Ada penelitian mengatakan begini, ada yang disebut sebagai diminishing return of choice. Manusia itu cuma bisa memilih antara 6 sampai 9 pilihan. Lebih dari itu pusing sendiri, overthinking malahan. Ya enggak? Jadi penelitiannya ngomong seperti itu. Dan saya paham bahwa kebanyakan teori, kebanyakan pilihan justru bikin kita bingung. Betul enggak? Usulan saya begini. Kamu bikin teorimu sendiri berdasarkan yang kamu baca. Karena teori itu muncul dari pengalaman seseorang. Dia mengalami, dia menemukan teori, dia menemukan jawaban terhadap dirinya dan dibagi. Betul enggak? Jangan lupa jawaban itu untuk dirinya. Kamu adalah diri yang berbeda. Bukan berarti jawaban ini tidak berguna. Mungkin kamu bisa ambil 10%, bisa kamu ambil 20%, bisa kamu ambil 30%. Ya. Kamu kumpulkan sebanyak mungkin dan kamu coba refleksikan dengan pengalamanmu. Karena ada yang namanya resonans nanti. Kamu baca itu pasti ada yang gini, wah bener ini. Wah, ini teori doang nih. Wah, bener. Ada gitu. Pasti ada resonansi kalau kamu membaca itu satu demi satu. Kumpulin resonansi itu dan lakukan. Nanti pasti di tengah jalan juga ada yang salah. Kamu harus memodifikasi itu menjadi lebih tepat. Biasa. Jangan percaya bahwa teori itu tidak berubah seumur hidup.
Pasti berubah kok. Ya seperti tadi saya bilang, Anda lihat status Anda 2 tahun yang lalu, itu kan puisi paling indah sedunia udah tuh. Sekarang kan Anda tertawa, karena teori Anda, pengalaman Anda sudah berubah. Tapi untuk bisa menuju perubahan yang lebih baik, Anda harus mengalami percobaan-percobaan yang mungkin tidak tepat. Karena keputusan yang tepat, ada yang Anda carikan keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat datang dari mana? Kesuksesan, keberhasilan yang Anda cari datang dari keputusan yang tepat. Betul nggak? Keputusan yang tepat datang dari pengalaman. Betul ya? Pengalaman datang dari keputusan yang salah. Kalau kamu keputusannya salah, pasti cari hikmahnya. Nggak apa-apa ditolak, kita cari hikmahnya. Nggak apa-apa, kita cari hikmahnya. Kejadian buruk biasanya membuat kita mencari hikmah, betul nggak? Kita urut lagi. Kesuksesan, keberhasilan, ketepatan datang dari keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat datang dari pengalaman. Pengalaman datang dari keputusan yang salah. Paham artinya? Artinya keputusan salah itu nggak apa-apa asal dilakuin beneran. Karena tidak ada jalan menuju ke kesuksesan kecuali melalui keputusan yang salah. Ini loh yang bikin anak muda kita takut sama takut salah nih, karena nilainya nanti kecil. Padahal hidup tuh banyak kesalahan. Kesalahan membuatmu punya pengalaman. Pengalaman membuatmu punya keputusan yang tepat. Keputusan tepat membuatmu punya keberhasilan. Ada yang naik sepeda sekali langsung berhasil? Nggak melalui jatuh? Ada? Nggak ada kan? Ada yang nggak pernah tiba-tiba menjadi ahli dalam sebuah hal? Ini quote bahasa Inggris. In order to be a master, you have to be ready to be a clown. To be a fool. Untuk menjadi master, kamu harus siap menjadi badut, menjadi orang bodoh. So, paham maksud saya ya? Ambil keputusan mana yang akan kamu jalani. Di tengah jalan, dengan pengalamanmu terus diubah menjadi lebih tepat. Main gitar aja butuh berapa tahun untuk menjadi tepat. Tahu nggak? Apalagi dengan kehidupan Anda. Yang penting jangan takut mencoba. Yang bikin nggak maju kan itu overthinking. Mana yang benar ya? Ini juga benar. Ini benar. Kelamaan. Seret coba yang ini. Coba sebulan. Oh gagal. Oke, nggak terlalu beres nih. Tak geser yang ini cobain. Gitu ya. Paham ya? Berani action tuh yang paling penting. Expect kegagalan karena itu bagian dari hidup. Output dari kegagalan adalah pengalaman untuk mengambil keputusan yang tepat. Itu yang diingat. Jadi kita nggak takut menghadapi kegagalan. Oke? Sip. Thank you. Ada lagi? Saya punya waktu berapa lama lagi? Masih lama. Masih lama. Ada lagi? Oke, ada 2. Mulai menarik nih, mulai ramai. Teman-teman cewek, asal bukan urusan spesifik wanita, mungkin insya Allah saya akan jawab. Tapi kalau spesifik wanita saya nggak punya pengalaman. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mas. Saya punya salah satu kutipan dari salah satu buku yang pernah saya baca. Kalau nggak salah, ini dari karangan Ahmad Siboy dan Herlianto, yang judulnya Mahasiswa dalam Pergelutan Politik. Dari kutipan yang saya baca itu mengenai mahasiswa. Yang saya baca di situ, mahasiswa itu takut dengan dosen, dosen takut pada dekan, dekan takut dengan rektor, rektor takut dengan presiden, presiden takut pada mahasiswa. Nah, saya sendiri ingin menanyakan apa arti sesungguhnya mahasiswa. Sudah, terima kasih. Mahasiswa adalah orang yang pada koordinat tepat untuk membuat perubahan terbesar. Bukan karena umurmu, bukan karena kehebatan mahasiswa, tapi kebetulan Anda tinggal pada sebuah lokasi di mana kepadatan informasinya paling tinggi dibandingkan manapun. Paham maksud saya?
Kalau Anda melihat kepadatan, ilmu over area, kepadatan ilmu itu lebih padat di pasar atau di kampus? Lebih banyak ilmu di mana? Oke, di kampus atau di warung makan? Adakah tempat di peradaban modern ini yang kepadatan ilmunya lebih tinggi daripada kampus? Gak ada ya? Paling tinggi kampus. Artinya kamu punya sumber daya untuk bisa melihat ke belakang, untuk menganalisis apa yang terjadi sekarang, dan untuk menginterpolasi apa yang akan terjadi ke depan. Kekuatan mahasiswa bersandar pada ilmunya, bukan pada statusnya. Paham maksud saya? Nah, kalau mahasiswa tidak mampu berkomunikasi, tidak mampu mendapatkan ilmu, mahasiswa cuma KTP. Kenapa dia takut sama dekan? Karena yang dihadapi adalah atasan. Yang dihadapi bukanlah sumber ilmu. Kalau yang dihadapi adalah sumber ilmu, nggak ada takut. Bukan berani, tapi diskusi kemudian. Ya kan? Orang berilmu tidak takut sama siapa-siapa. Bukan berarti dia kurang ajar, tapi dia melihat semua manusia berdasarkan ilmunya. Itu kalau Anda mau riset lebih lanjut, namanya meritokratis. Tidak ada peradaban di dunia ini yang maju kalau tidak melalui meritokratis. Semua berbasis ilmu, berbasis pengetahuan. Hal harus dipegang sama ahlinya. Misalnya begini, kalau Anda naik kapal, terus kemudian nahkodanya mati, kita harus cari nahkoda baru nih. Anda mau voting untuk mencari nahkoda baru? Demokrasi gitu mau? Nanti kalau yang menang tukang sapu gimana? Anda mau naik kapal yang dinahkodai oleh tukang sapu? Khawatir kan? Di sini keilmuan penting. Ilmu harus berpengaruh pada keadaan sosial. Apa mahasiswa? Mahasiswa adalah orang yang paling tepat di posisi untuk bisa melihat masa depan, melihat ke belakang, menganalisis apa yang terjadi. Tanpa itu mahasiswa cuma jargon. Dan kebetulan sekarang 2024 nanti pemilihan, Gen Z dan Gen milenial itu lebih dari 50%. Kalau Anda benar-benar milih orang yang benar, beres Indonesia ke depan. Tapi kalau Anda masih dipengaruhi sama cara berpikir yang seperti sekarang, gak beres-beres kita. Nanti kapan-kapan tak provokasi nanti kapan-kapan Bu, anak-anak muda. Ayo kita mikir bareng-bareng untuk negara. Gak semua harus mikir negara, kamu cukup megang apa yang kamu passionmu di mana. Tapi kalau kita semua benar-benar dan bermartabat, yang pinter kesehatan dia pegang beneran, yang pinter pertanian pegang beneran, yang pinter santet pegang beneran, yang pinter mistis pegang beneran. Kita jadi punya sumber rujukan, ahlinya di mana. Kita jadi punya tempat untuk berdiskusi dengan sehat. Mahasiswa seharusnya seperti itu, bukan runtang-runtung demo tanpa tahu apa yang didemo. Ada demo, kita memaksa hapus hutang Indonesia ke luar negeri. Ini mahasiswa apa? Bukan saya nggak setuju. Saya setuju kalau bisa hutang kita habis semua. Tapi kamu jangan demo sama yang berhutang. Aku ki wis utang, negara ki wis utang, kok Anda demo suruh ngapusin utang tuh gimana ceritanya sih? Ayo baca sejarahnya seperti apa, kekuatan ekonomi kita seperti apa, kemungkinan menghapus utang dari sumber daya mana, malah yang perlu diefisiensi, yang ditembak bukan utangnya, yang ditembak pos-pos yang nggak beres. Gimana PLN kok, bisa gimana Pertamina kok, gimana PTPN kok, dianalisis. Menuntut harus tahu alurnya memecahkan masalah. Itu mahasiswa tanggung jawabnya. Mahasiswa adalah orang yang bisa memformulasikan masalah dan menemukan jawabannya. Tidak hanya teriak menjadi alat orang lain. Menurut saya seperti itu. Matur nuwun. Tadi ada satu lagi yang katakan sepertinya. Teman-teman, cewek. Gantian ya. Gantian apa itu dulu ya, cewek dulu. Oke, baik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Maria Angela Juen, saya dari Prodi Hukum. Iya, izinkan saya bertanya. Pertanyaan saya, dibilang terlalu tertutup, dibilang pakaian terbuka, dibilang membuka auranya. Bagaimana atau kita harus mendiamkan saja? Terima kasih. Oke, terima kasih.
Pelajaran sosiologi ini ya. Ingat, kalau kita hidup bermasyarakat, itu seperti kita nulis novel tapi ditulis bareng-bareng. Tidak ada satu kebenaran kepala yang berlaku untuk semua orang. Paham ya? Menurut Anda benar, bisa salah menurut yang lain. Dan itu nggak usah dikhawatirkan. Wong Tuhan aja ada musuhnya kok, apalagi kita. Tuhan aja ada yang nggak setuju kok pendapatnya. Nabi aja ada yang nggak setuju pendapatnya, apalagi cuman kita. Jadi itu wajar. Oke. Tapi apa yang perlu dilakukan sebelum ngomong luas? Jadi diri yang berintegritas. Itu aja. Tanggung jawabmu nomor satu dari diri yang berintegritas. Kamu sudah punya moral, kamu sudah punya etika, lakukan terus menerus. Kalau kamu nggak setuju, omong nggak setuju. Kalau setuju, setuju. It's okay. Kamu cuma satu orang tapi konsisten dengan itu. Bayangkan kalau segini konsisten semua. Kita akan menemukan koordinat yang tepat di mana. Karena semuanya konsisten. Bukan nanti ikut si A atau ikut si B. Kita akan menemukan titik optimal di mana si A berkompromi, si B berkompromi, tapi ada titik tengahnya. Bermasyarakat seperti itu. Kita tidak bisa memuaskan satu orang, kita harus memuaskan bersama nih, cari titik tengahnya. Bener gak? Karena kita hidup bareng-bareng. Ya udah. Anda cari restoran murah, enak, cepet, kira-kira ada nggak? Mimpinya gitu toh, murah, enak, cepet. Faktanya nggak mahal-mahal, rasanya agak enak lah. Karena gitu, itu yang namanya kompromi. Jangan lupa, hidup ini urusannya kompromi. Tapi yang dikompromikan bukanlah integritasmu, yang dikompromikan adalah kehidupan kebersamaan. Oke, paham ya? Jangan merasa bertanggung jawab pada dunia, bertanggung jawab sama dirimu, jaga integritas, itu dulu. Sebagai mahasiswa tadi, jangan merasa bertanggung jawab terhadap Indonesia dulu. Pastikan dirimu berintegritas, kalau dirimu pantas dibawa ke atas, akan ke atas sendiri kok nanti. Tenang aja, gak usah mikir lebar-lebar, pegangnya di depan matamu sendiri dulu. Ada lingkar yang bisa kamu pengaruhi, lakukan itu dulu. Gak usah mikir yang jauh-jauh. Bukan gak boleh ya, tapi yang habiskan energimu pada sesuatu yang kamu bisa action. Paham gak? Kalau kamu gak bisa action, overthinking gak ada ujungnya. Action lah, oke. Itu terus lakukan, konsisten. Karena konsistensi itu seperti otot. Semakin dilatih, dia semakin kuat. Semakin gak pernah digunakan, dia semakin lemah. Dan seharusnya mahasiswa 4 tahun investasi dirinya pada otot komunikasinya, otot integritasnya, dan otot pengetahuannya. Kapan-kapan kalau aku jadi dosen, tak ceritain lebih dalam. Monggo lanjut. Laki-laki dulu ya, teman-teman cowok tadi. Mas, kayak di sini mas. Habis cewek itu tadi? Nah, yes. Oh sip. Terus, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Tora, saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dari tadi Kakak Noel berbicara mengenai mahasiswa yang bernilai, bermoral, beretika dan bermartabat. Dan setelah kita kuliahnya selesai dan kita masuk dalam dunia kerja, dan ketika dalam dunia kerja itu kita butuh orang dalam untuk bisa menempati sebuah posisi pekerjaan yang kita inginkan. Kira-kira tanggapan dari Kakak Noel begitu, bagaimana tindakan yang harus kita ambil supaya kita bisa masuk dalam dunia kerja tanpa harus menggunakan realis, idealis, cari pekerjaan yang nggak ada minusnya, idealis. Kalau harus sogokan nggak mau, kamu siap nggak menerima penderitaannya juga? Kalau kamu siap dengan itu, banyak teman saya yang memang siap dengan itu. Dia nggak kerja cari kerja yang pakai orang dalam, dia kerja sendiri, jadi entrepreneur, berani ambil itu. Kalau Anda nggak kuat dengan itu, pakai orang dalam. Kalau Anda tidak setuju dengan itu, masuk pakai orang dalam dan hapuskan mekanisme itu sehingga generasi berikutnya nggak harus mengalami penderitaan seperti Anda. Anda tahu air kotor, terus kemudian dikasih filter, berikutnya airnya bersih, betul nggak? Kemana kotorannya? Disaring sama filternya. Jadi yang paling kotor siapa? Filternya, ya kan?
Iya, betul. Berjuang itu kadang-kadang harus menjadi filter. Kalau kamu mau bersih-bersih enak, semua orang mau. Kadang-kadang keadaannya memang sangat kotor, kamu bersedia di depan, sini, tak makan semua kotorannya. Tapi setelahku nggak ada yang kotor. Nggak harus seperti itu hidup yang nggak enak. Tapi ada orang-orang yang memang seperti itu. Oke, aku masuk dunia kotor, tapi berhenti di saya. Setelahku bersih nih. Kalau Anda mau melakukan itu, boleh. Siap-siap dengan hidup yang tidak mudah. Kalau mau bersih-bersih, ya udah nggak usah disentuh. Saya bikin pekerjaan yang lain. Saya mencangkul sendiri. Saya misalnya, saya nggak mau jadi pekerja, saya mau jadi petani. Petani bisa sukses kalau bener-bener. Saya punya temen, itu dia ahlinya cuma satu hal, bambu. Dia tahu segala macam jenis bambu, dia tahu gimana ngolahnya, dia tahu nanamnya gimana, segala macam urusan. Aja banyak jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan sogokan juga. Itu hanya sebagian kecil area. Ada orang dalam itu tadi. Ada juga kok area-area yang memang dari kreativitas, dari inovasi dan seterusnya. Walaupun keadaan saat ini memang di Indonesia kalau mau masuk institusi orang dalam akan sangat berguna. Saya tidak menafikan itu. Atau oke, kotor, nggak enak, saya lewati. Janji saya adalah setelah saya nggak ada kayak gini. Ada 3. Jawab. Gitu ya. Jadi pilihan, saya kembalikan pilihan ke Anda sendiri gimana. Tadi, monggo. Mas, saya ingin bertanya, sikap seseorang yang berbudaya. Sikap orang yang Berbudaya. berbudaya. Ya, Oke. sekian. Terima kasih. Terima kasih. Gak tahu. Oke ya, kita belajar ya sedikit. Bedanya gini, kalau tradisi transmisinya vertikal. TikTok, Anda belajar dari mana? Tradisi transmisi bermedsos yang bermoral, beretika, bermartabat. MCI Indonesia, sosial media di Indonesia adalah sosial media yang paling tidak beradab di Asia Pasifik. 47% isinya hoax, 23% isinya ujaran kebencian, 13% isinya sara, sisanya baru yang beneran, ngomong bagus. Itu tradisi yang akan kita turunkan. Kalau tidak itu berarti generasi muda ini harus tradisi sama budaya itu tadi. Tapi kawinnya udah paham ya. Oke, sip. Ada lagi? Oke, monggo. Sorry Mas Yo, yang depan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasma Manggala, saya dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi. Mungkin di sini Mas sama teman-teman pernah mendengar ya, dan sering juga mendengar kata-kata dari orang tua maupun generasi yang sudah lama gitu, bahwa kita generasi milenial atau generasi muda sangat mengalami di kondisi di mana kita kemunduran budaya. Karena ketika saya melihat, apalagi di media sosial, walaupun emang unsur-unsur negatifnya banyak, tapi banyak juga orang-orang yang peduli terhadap hal tersebut gitu Mas. Terima kasih. Oke. Luar biasa. Saya tidak berpihak di sini. Orang rata-rata IQ Indonesia dari 271 juta itu rata-rata IQ-nya 78,54. Artinya mayoritas itu suaranya tidak intelektual amat. Kalau ngomong budaya mundur, logikanya gimana sih? Anda sudah tahu, saya jelaskan definisi budaya tadi. Mundur itu gimana terusan? Budaya adalah budaya itu paling gampang meme. Meme itu budaya. Kamu dapat meme satu, kamu share ke yang lain, itu budaya tuh. Lali. Lali. Kalau apa namanya? Itu juga ngomong tentang meme. Bagaimana budaya tertransmisi dengan secara genetika. Artinya gini menurut saya. Kalau mereka ngomong budaya mundur, terus orang-orang menjadi sosialisasinya tidak baik kan gitu. Karena memang tidak bisa beradaptasi. Caranya beda kok. Itu keributan gitu. Dia dulu digituin dulu juga sama orang tuanya. Sampai gini kok. Ini dunia sudah mau kiamat ini. Orang-orang sudah kayak gini. Pernah dengar gitu juga? Itu tulisan yang pertama ngomong gitu itu tulisan Babylon Mas.
Di prasasti Babylon mengatakan dunia sebentar lagi kiamat karena semua orang sudah baca buku. Gitu. Jadi perubahan peradaban itu menghasilkan crash super class seperti itu. Balik gitu tadi, Anda memaklumi atau minta dimaklumi? Kalau Anda memaklumi berarti Anda yang lebih dewasa. Pahami dunia orang tuamu. Oke, orang tua nggak setuju dengan saya dengan cara ini. Oke, jelaskan kepada orang tuamu. Kita punya cara yang berbeda. Kita akan menghadapi zaman yang berbeda dengan kamu juga. Kamu punya wisdom yang perlu kita ambil, kita transformasi ke dunia modern ini. Tapi orang tua juga benar, Mas. Karena ada wisdom-wisdom yang tidak bisa tertranslasi di dunia modern. Agak panjang sedikit saya ngasih contoh ya. Oke, saya kasih contoh gini. Di kampung itu ada budaya yang namanya gotong royong, betul nggak? Gunanya apa? Pertama, paling permukaan gunanya memecahkan masalah bersama. Oke? Tapi ada guna lain yang jauh lebih penting. Kita mengukur satu sama lain. Kalau ada orang nggak pernah ikut kerja bakti, pasti disingkirkan. Nggak pernah ikut kerja bakti itu. Kalau orang rajin kerja bakti, dia nyalon kepala desa cepat jadi. Betul nggak? Artinya kita menilai, kita mengukur nilai seseorang berdasarkan kontribusi dia ke masyarakat. Betul ya? Itu nilai tradisional. Modern kamu menilai orang dari mana? Apakah dari manfaatnya? Kalau kamu main Twitter atau Instagram di DM orang yang followernya 20 sama di DM orang yang followernya 2 juta yang Anda balas yang mana? Berarti Anda menganggap orang populer itu lebih baik daripada orang tidak populer. Kamu nggak peduli dia populer karena ngapain? Karena fotonya yang seksi atau karena apa? Nggak peduli. Followernya banyak, dia lebih berharga daripada yang followernya sedikit. Dan itu tidak menunjukkan kontribusi dia, tidak menunjukkan kebaikan dia. Itu orang tua komplain, kamu harus manduk-manduk itu. Bener, Pak. Cara paling optimal adalah mentransfer local wisdom lama menjadi baru. Kan gitu, jadi ada transformasi. Tugasmu itu tidak adep-adepan mana yang benar, mana yang salah, tapi mentransformasi nilai. Nilai itu harus ada terus. Kalau nilai, yang tadi saya bilang nilai, itu bisa membedakan benar salah itu tadi, itu ageless. Anak muda menemukan cara terhadap kebijaksanaan yang sudah ada. Cari titik temunya, nggak usah bergesekan. Gitu ya, sip ya, aman ya, itu sumber kan. Iya, gampang nanti nyanyi. Ini pertanyaan lagi atau saya nyanyi terus pulang nih? Kan sudah selesai. Satu pertanyaan lagi mungkin. Oke, satu pertanyaan. Ya. Ada 2 orang ya? Digabung pertanyaannya. Monggo, Mik. Kasihan. Eman. Monggo, salah satu. Ini yang tukang mic-nya mana? Lempar. Teman-teman panitia, mikrofonnya silakan. Ya, oke. Habis itu ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kami selaku mahasiswa Univ Widya Mataram, Univ yang berbasis budaya menanggapi kasus yang menyangkut terhadap tradisi budaya yang diklaim oleh entah negara tetangga ataupun negara-negara lain yang di Asia. Contohnya reok Ponorogo, batik dan sebagainya. Nah itu bagaimana cara menanggapinya kami sebagai mahasiswa Univ Widya Mataram yang berbasis budaya itu. Terus pertanyaan kedua, mungkin saat ini di era telah berganti ya, modernisasi pun telah mengelabui segala aktivitas masyarakat Indonesia, dan budaya barat sudah banyak sekali melekat pada generasi muda saat ini. Di situ banyak sekali kan Mas budaya-budaya yang lama, terus banyak budaya-budaya yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang kita, banyak sekali yang telah luntur karena budaya tersebut. Contohnya entah pergaulan remaja yang terlalu banyak, contohnya tuh entah dari pergaulan remaja yang terlalu gimana ya, mengedepankan pertanyaan. Bentuknya bukan diskotik, tapi kita punya banyak juga budaya-budaya yang berdasar kesenangan. Baik. Oke, tapi nanti saya lebih lanjut. Jangan generalisir yang penting. Oke.
pertanyaan yang saya tanyakan, yang pertanyaan kedua ini, bagaimana kami yang asli Indonesia untuk melestarikan budaya tersebut dan agar menjadikan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari Fakultas Ekonomi Prodi Kewirausahaan. Di sini saya akan bertanya tentang sebuah etika. Etika seorang guru kepada murid. Dan ini sering terjadi di dalam kelas. Banyak seorang guru itu memukul santri karena kesalahan hal yang sepele. Nah, di situ bukankah Nabi Muhammad pernah memerintahkan bahwa setiap pekerjaan yang kekerasan itu apabila orang mencaci kita, maka di situ harus dilawan dengan kesabaran. Di situ di dalam kelas banyak guru karena muridnya terlambat dicubit sampai merah, sampai murid itu kesakitan. Apakah di situ dikatakan etika seorang guru kepada murid? Etikanya tersebut buruk apa baiknya? Karena ini banyak terjadi di dalam kelas. Mungkin cuma itu yang saya ingin tanyakan. Sekian, terima kasih. Oke, matur nuwun. Mas, yang budaya nanti saya yang kedua ya. Enak jawab bikin dhisik. Kamu mau pakai nilai Islam ya? Kamu tahu metodologi pendidikan Islam versi siapa? Oke, saya katakan dari versi Ali bin Abi Thalib. Mengatakan bahwa anak umur 0 sampai 7-8 tahun itu diperlakukan sebagai raja, tapi 7 sampai 12 tahun itu diperlakukan sebagai tahanan. Artinya apa? Itu artinya kekerasan itu kadang-kadang perlu. Bukan untuk memuaskan gurunya, tapi untuk memahamkan muridnya. Ada murid yang bebel, Mas. Dikasih tahu sekali nggak tahu, dua diteriakin nggak tahu, kadang-kadang harus pakai gampar. Kemudian agar dia tahu. Kalau memuaskan gurunya itu salah. Itu hanyalah metodologi agar si anak paham. Karena manusia beda-beda. Ada yang dibisikin sudah nengok. Ada yang harus ditendang palaknya baru nengok. Dan secara penelitian psikologi, Anda cari jurnalnya, ilmu yang disertai kesakitan masuknya lebih lama. Penelitiannya seperti itu. Coba Anda ingat-ingat, pernah dikasih wejangan sama bapakmu atau enggak? Wejangan yang diomongkan sama diomongkan sambil digampar, ingat yang mana? Pasti ya? Fakta psikologi seperti itu memang. Jadi gini, saya tuh sebenarnya enggak setuju-setuju amat ketika guru enggak boleh nyentuh anaknya. Guru enggak boleh menghukum si anak murid. Saya enggak gitu setuju. Kenapa? Karena setiap orang berbeda impuls responnya. Ini ngomong psikologi ya. Beda impuls responnya. Ada anak yang harus keras, ada anak yang tidak bisa keras. Itu dari kualitas gurunya. Itu bukan masukkan sesuatu pada si murid demi memuaskan dirinya atau demi kepentingan muridnya. Kalau demi kepentingan muridnya, etiknya jalan. Kalau demi memuaskan dirinya, etiknya. Paham maksud saya ya? Karena ada orang tua atau guru menghukum hanya untuk memuaskan dirinya. Bukan untuk memahamkan muridnya. Itu marah tanpa amarah itu enggak apa-apa. Wah, jadi puisi ini. Seolah-olah marah tapi enggak pakai amarah. Karena tujuannya adalah kebaikan muridnya. Paham ya? Jadi kalau kamu mau digampar dia udah paham enggak jadi gampar. Tapi kalau untuk memuaskan dirinya, aku belum puas nih, anak ini salahnya masih banyak nih. Loh, anaknya udah paham kok, kamu nerusin gampar. Berarti memuaskan dirimu, salah itu berarti. Oke, prinsipnya seperti itu. Tapi kalau kita mau ngomong lebih dalam, kita harus ngomong nilainya dari mana yang kamu ambil. Kamu pakai metodologi siapa tentang pembelajaran? Metodologinya Ibnu Sina, metodologinya Ali bin Abi Thalib, metodologinya siapa? Dari Islam banyak ke sana. Imam Syafi'i juga ada metodologinya untuk ngajari anak kecil. Atau dari budaya kita sendiri, Ki Hajar Dewantoro. Ada taman siswa, ada metodologinya yang kemudian diambil oleh Finland. Karena nilai berbeda itu menghasilkan moral berbeda dan menghasilkan etik yang berbeda. Paham ya? Jadi kita gak bisa ngomong general benar atau salah. Kalau Anda menurut pendapat saya, guru boleh menghukum, mencubit anak itu boleh, gak masalah. Asal gurunya sudah cukup dewasa. Ini yang tidak mudah.
Karena guru bukanlah sekarang posisinya guru bukanlah posisi yang dicita-citakan sebagai posisi terhormat. Indonesia, coba Anda hitung, lulusan PGRI dalam 1 tahun cukup untuk nutupin guru Indonesia selama 6 tahun. Kita oversupply sama guru. Yang jadi jalan apa? Tadi itu yang dikatakan masnya, punya orang dalam atau enggak. Itu yang buat enggak sehat. Kalau kualitas guru kita luar biasa, mau anak saya digampar saya enggak masalah. Bahaya. Apa yang saya lakukan? Saya setrum tangannya. Dikit kan hidup si anak itu, karena itu implikasinya bisa besar. Kapan-kapan kita ngomong soal ilmu. Karena saya kebetulan diundang ke sini karena saya pernah satu acara dengan salah satu dosen di sini tadi, mbaknya tadi itu, di acara Kemenko PMK tentang revolusi mental. Saya ada, insya Allah ada program akhir tahun ini untuk semua universitas. Saya pengen mengajarkan metodologi yang namanya Zettelkasten, di mana anak-anak bisa belajar cepat tanpa stres. Males belajar, pinter cepat, ada caranya. Dan saya akan membagi itu dengan menggelarkan sosial media yang baru juga. Buktinya apa? Saya bisa ngomong, buktinya saya sendiri. Saya kuliah beberapa jurusan sekaligus dalam satu waktu. Bukan saya pinter, karena metodologinya tepat. Belajar itu gampang kalau metodologinya tepat. Belajar kelihatan susah karena metodologinya tidak tepat. Kalau tepat, Anda main sosmed, santai hidupnya, tahu-tahu pinter, ada caranya. Kapan-kapan kita share. Tapi ini hari ini nggak cukup waktunya. Itu butuh sekitar 2 jaman untuk saya bisa ngajar. Saya akan jawab tentang budaya. Bagaimana menghadapi budaya yang diklaim orang lain? Anda pernah riset beneran? Anda pernah riset yang ngeklaim reog itu siapa? Ya, iya, nggih. Reog itu